Shalom, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Walaupun kita hanya bisa beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita tetap mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa Kau setia. Apakah
kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Sampai hari ini kami masih bisa berkumpul dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami, walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kita akan sambung pujian kita yang mengatakan Kau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di
setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan, membuka hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Sehingga Tuhan setiap apa yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jika saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita sudah ada di rumah masing-masing. Apakah kita semua sudah melakukan aktivitas sepanjang kehidupan pada saat kita ada di 1 bulan ini? Mungkin banyak hal kegiatan yang sudah kita kerjakan. Mungkin ibu-ibu memasak, anak-anak belajar di rumah, entah itu main game, bermain dengan keluarga. Apalagi kalau pekerjaan sudah di rumah, tidak hanya melakukan aktivitas di rumah saja, tapi ada orang tua kita, suami kita atau yang bekerja mengalami PHK atau dirumahkan, atau pekerjaannya sudah tidak seperti yang dahulu sebelum ada COVID saat ini. Tapi kita percaya kepada Tuhan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada kedamaian dalam kehidupan kita. Kita tidak ada rasa kegelisahan, ketakutan terjadi dalam hati kita. Mungkin sementara kita ada di rumah, kita terhibur dengan anak-anak, kita di rumah terhibur dengan hal-hal yang lain, kita bisa menonton TV dengan keluarga. Tapi apakah dalam hati kita ada damai sejahtera? Kalau kita di dunia ini, kita hanya sementara kita mengalami damai sejahtera, penghiburan yang ada di dunia ini. Tetapi dalam hati kita, apa kita mempunyai damai sejahtera dalam hati kita bersama Tuhan? Atau kita masih dekat kepada Tuhan, karena sudah lama tidak ke gereja, tidak beribadah kepada Tuhan. Selama berapa minggu-minggu ini, apa kita sudah meluangkan waktu BPDA, bersekutu kepada Tuhan secara pribadi? Tapi pada saat ini kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Apakah hati kita masih ada damai sejahtera saat kita berjalan selama waktu kita ada di tempat ini? Banyak hal-hal yang terjadi, kesusahan, kekhawatiran, ya, permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Tetapi kalau kita bersama-sama Tuhan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam hati kita terutama. Kita akan mendengarkan renungan sebagian firman Tuhan, yaitu dengan renungan yaitu, apakah masih ada damai di hatimu? Apakah masih ada damai di hatimu? Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14
ayat 27. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing yang ada di rumah. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Biarlah pada pagi hari ini kita diingat kembali bahwa kita harus mempunyai damai di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi kesusahan, kalau kita menghadapi kekurangan, kalau kita menghadapi sakit penyakit yang saat ini terjadi di mana-mana tempat, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, janganlah kita gelisah, jangan kita takut, tapi kita bersama Tuhan mempunyai damai sejahtera dalam hati kita. Asalkan kita mau dekat kepada Tuhan, asal kita mau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai waktu kepada Tuhan. Saat kita bersama-sama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Kalau kita melihat bahwa banyak orang-orang di sana, kalau di rumah merasa senang karena terhibur dengan segala ada di dunia. Kita bisa melakukan banyak hal, bikin kue, bisa bermain dengan anak-anak. Tapi hanya itu sementara. Tetapi pada saat kita punya masalah, apa kita mau meluangkan waktu buat Tuhan, sehingga damai itu kita merasa sukacita, ada penghiburan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin ada damai sejahtera, kalau kita ingin ada sukacita dalam kehidupan kita, hati kita, maka kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Luangkan waktu buat Tuhan berdoa, tidak hanya pagi, tapi setiap waktu, setiap hari kita mau dekat kepada Tuhan, sehingga kita mau melihat kuasa Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Corona tidak berlangsung lama, tapi bulan ini kita bisa melihat bahwa corona akan hilang dan tidak ada lagi corona yang ada di Indonesia ini. Dan anak-anak bisa sekolah kembali, kita semua kembali normal, bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak ada kesusahan yang terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita dekat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tidak hanya berdoa saja, membaca firman Tuhan setiap hari, maka hati kita akan merasa damai, sukacita dalam Tuhan Yesus. Walaupun sekitar kita merasa kesusahan, kekurangan, walaupun kita mengalami kurang, kita mengalami kesusahan, tapi ada Yesus dalam hati kita, ada damai sejahtera dalam hati kita, karena kita dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, hanya renungan singkat pada pagi hari ini. Saya kenal percaya ada pujian yang mengatakan, kalau aku cari damai hanya di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mencari damai, ya, tidak hanya di dunia ini yang bisa mendamaikan kita hanya sementara, tetapi kalau kita ingin mencari damai sejati, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus, kita ada kedamaian, ada sukacita, ada pengharapan, sehingga apa yang kita doakan, kita menerima kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan pada saat kita mengalami kesusahan saat-saat ini. Puji Tuhan, biarlah pagi ini kita mau bersama-sama, sebelum kita berdoa, kita pujikan, kalau aku cari damai di dalam hidup ini. Mari kita akan pujikan, kalau aku cari damai. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Cari damai, hanya ku dapat
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami inginkan damai-Mu dalam hati kami harus dekat kepada Engkau. Kami mempunyai hubungan yang baik, bersekutu setiap hari kepada Engkau ya Bapa, sehingga damai-Mu ada dalam hati kami setiap hari. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengundang Roh Kudus dalam hati kami, sehingga Roh Kudus mengingatkan kami Tuhan untuk boleh dekat dan berharap kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini di rumah ya Bapa. Berkati mereka. Jika mereka saat ini Tuhan tidak ada kedamaian sejahtera dalam hati mereka, Tuhan tolong ya Tuhan, beri jamahan-Mu, berikan damai-Mu dalam hati mereka Tuhan, sehingga ada kedamaian yang sejati, Roh Kudus yang menjamah dan mengingatkan kami semua untuk lebih dekat kepadamu. Saat-saat ini Tuhan, kami menghadapi corona. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan tidak hilang begitu saja. Firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, dan sehingga kami Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita pujikan satu pujian, begitu besar kasih Allah. Gembala kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan kami juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, kembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih. Saat ini saya akan mendoakan untuk keluarga Bapak Mujiono, keluarga hamba-Mu Pendeta Slamet,
keluarga Tante Siana, keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Iwan, keluarga Ibu Ruth, keluarga Bapak Slamet Subagio, keluarga Ibu Ripka, keluarga Bapak Popo, keluarga Ibu Pardi, keluarga Ibu Itatan, keluarga Bapak Didik, keluarga Bapak Bintar, keluarga Bapak Jimmy, keluarga Ibu Eli, keluarga Ibu Sian-Sian, keluarga Ibu Rahmat, keluarga Ibu Lulu, keluarga Bapak Anang, keluarga Ibu Budi, keluarga Mbak Marta, keluarga Bapak Erwin, keluarga Bapak Handono, keluarga Bapak Jono, keluarga Bapak Heri, keluarga Ibu Veve, keluarga Ibu Giok dengan Tante Ho, keluarga Bapak Yusak, keluarga Bapak Minto, keluarga Bapak Roy, keluarga Bapak Esmadi, keluarga Ibu Nina, keluarga Sus Lili, keluarga Sus Karel, keluarga Bapak Agung, keluarga Bapak Adi, keluarga Bapak Yayan, keluarga Swan dengan papanya, keluarga Ibu Leli Gunawan. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak sekolah minggu dari kelas batita, balita, kanak-kanak, pratama, madya, tunas remaja. Kami serahkan remaja, kaum muda, semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila ada nama-nama yang kami lupakan, tetapi Engkau tidak pernah melupakan mereka. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua milik-Mu pagi ini. Hamba persembahkan setiap domba-domba-Mu di atas mezbah-Mu. Berkati mereka Tuhan, tolonglah mereka, biar mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah damai sejahteranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semuanya pagi ini sampai Kristus datang kembali. Kita pujikan satu pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Percaya katakan amin.